mentang-mentang, "Oh, gue nih udah jadi kiai, udah Kiai. jadi ulama, udah jadi profesor, dokter, Mhm. dokter Andes dan segala macamnya itu." Iya. Nah, itu kayak begitu. Terus bilang, "Ah, gue pasti bener." Nggak kayak gitu juga. Iya, Karena ada betul. kaidahnya kebenaran itu kan. Betul. "Oh, dia nih, terindikasi memalsukan nasabnya," gitu. "Gue nggak Iya, mau. Pokoknya apa yang dia ucapkan pasti salah," gitu. Ya kayak betul. gitu. Sedangkan ada satu tokoh gitu ya yang jelas-jelas, terindikasi musyrik tapi didukung misalnya, Nah, kayak gitu ya kan? itu kan bahaya juga tuh. Iya, terus Terus dibilang bagus. Bahasa-basi apaan nih? enggak maksudnya lu stand up kan, lu langsung gini kan. Iya sih, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi bersama podcast Mimbar Nalar, sebuah podcast ruang diskusi yang insya Allah hadir untuk membahas isu-isu keislaman kontemporer dengan komitmen kita untuk tetap kritis, tapi tetap taat dan tunduk kepada dalil-dalil syariat, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ikhwani fillah, beberapa waktu yang lalu ini jagat publik khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat itu dihebohkan dengan adanya kebijakan dari Gubernur Deddy Mulyadi tentang rencananya yang akan mengganti nama sebuah rumah sakit RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Ulas Asih. Nah, di mana tentunya kebijakan itu asumsi di awalnya alasannya adalah yang pertama yang kami pahami ya, ada 2 setidaknya. Yang pertama itu karena mau merebranding daripada nama, RSUD Al Ihsan yang dalam tanda kutip punya memori buruk di masa lalu terkait yayasannya yang tersandung kasus hukum yaitu korupsi. Dan yang kedua alasannya dari KDM itu karena, ingin lebih mengedepankan budaya lokal atau bahasa lokal gitu ya, yang dianggap lebih membumi dan lebih, mudah dipahami oleh masyarakat sekitar, gitu. Menunjukkan kearifan lokal Sunda katanya. Betul, seperti itu. Nah, kemudian tentu saja, kebijakan itu menarik nih perhatian dari banyak tokoh, terutama tokoh-tokoh Islam. Nah, 2 di antaranya yang kami ketahui yaitu Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dan Al-Ustadz Alfian Tanjung, di mana pada, kanal-kanal YouTube beliau itu sudah memberikan, sanggahan gitu ya, video-video yang cukup kritis, yang cukup tajam gitu mengkritik kebijakan tersebut. Nah, tapi yang menarik juga tentunya selain ada orang yang kontra, ada juga nih yang pro terhadap kebijakan dari KDM tersebut. Nah, salah satunya yaitu yang kita tahu yaitu adalah, Kiai Dawam Mualim gitu. Jadi di dalam salah satu videonya di kanal YouTube beliau tuh ya, beliau itu, intinya mendukung penuh itu, bahkan bukan penuh sih ya, luber ya, dukungan dia gitu ya atas, kebijakan KDM ini gitu ya. Sebagai syiahnya KDM beliau tuh sangat ya syiah dalam arti bahasa gitu ya, pengikut ya kan, KDM. supporternya KDM ini. Beliau tuh setuju dengan kebijakan tersebut dan, bahkan ada tendensius juga kepada pribadinya Habib Rizik dan Ustadz Alfian Tanjung secara khusus dan juga umat Islam secara umum gitu. Nah, tapi ikhwani fillah hari ini saya nggak sendirian lagi. Alhamdulillah ditemenin sama salah seorang tokoh muda gitu yang cukup aktif dan kritis juga terutama di isu-isu keislaman yang kontemporer. Beliau juga salah satu pengurus ya dari Pondok Pesantren Nurul Huda Setu, itu yaitu Gus Mazza Fakar Alam. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Gimana warahmatullah. kabar? Alhamdulillah baik, ketemu lagi ya Bang ya. Alhamdulillah kita sehat, dan bisa mulai lagi untuk pembahasan ini ya Gus ya, udah sebulan kita nggak ketemu. Jangan banyak partnya lagi ya Bang ya. Insya Allah ini Insyaallah. kita akan buat singkat. Lebih singkat gitu. insyaallah. Ya, insya Allah kita akan bahas ini bersama Gus Mazza, ya membahas tema-tema atau isu-isu tadi kurang lebih 1 jam ke depan lah. Nah, sebelum kita lanjut, ini Ane lagi berada di Pondok Pesantren Modern Nurul Huda Setu. Nah, ini ada di ruang lab BLK, ya Balai Latihan Kerja, di mana kapasitasnya ini bisa sampai 20 unit komputer. Tapi kalau siswa sendiri itu bisa lebih dari 20. Nah, ada kegiatan apa aja Gus di lab ini Gus? Kalau di lab ini digunakan untuk keperluan belajar komputer anak-anak dari SD, MTS, MA sampai SMK. Khusus buat SMK, mereka itu dari kelas 10 sampai awal kelas 11 membuat belajar bikin game. Wow, oke.
Nah itu gue nggak ngerti juga sih. Soalnya kan belajar berkutat dan coding, logika dan segala macamnya. Nah, oke, artinya tidak hanya membahas soal agama ya. Tapi Pondok Pesantren ini gimana? Akidahnya apa nih, Gus? Alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah Ahlussunnah wal Ya. Jamaah ya. Oke, terima kasih Gus. Jadi buat ikhwani fillah yang mau menyekolahkan anak-anaknya supaya terdidik bukan hanya secara iman, tapi juga pendidikan duniawinya juga oke. Nah, bisa ke situs berikut ini ya. Di Instagram ini bisa langsung hubungi ke adminnya. Gitu ya Gus ya. Ini udah denger belum Gus terkait masalah ini, udah pernah denger atau udah nonton mungkin videonya Gus? Alhamdulillah udah nonton. Nah, gimana Gus tanggapan antum terhadap duo KDM ini? Yang satu Kang Deddy Mulyadi, yang satu Kiai Dawam Mualim. Nah, gitu ya. Duo KDM ini gimana Gus? Pertama-tama gini, terkait KDM yang Kiai Dawam Mualim tuh, itu gue menyayangkan ya, karena gue melihat biodata beliau itu karya kitabnya kan banyak sekali. Tapi ternyata beliau pun yang seorang penulis ilmiah gitu. Ternyata ketika dalam mengutarakan pendapat di dalam videonya yang mau kita bahas, itu justru seperti kok tidak ada ilmiahnya sama sekali gitu. Seakan-akan kebudayaan ilmiah yang beliau sudah tanamkan, yang sudah beliau amalkan bertahun-tahun, itu kok seperti dilepas itu untuk terkait masalah ini gitu. Nah, itu yang mau kita bahas ya. Tapi sebelumnya ya, terkait kayak Dom ini, sebelum masuk ke dalam pembahasan itu, gue ada ini sih, ada beberapa disclaimer gitu. Oke, boleh Gus. Apa tuh? Yang paling pertama dan yang paling utama adalah ini gue berkata atas dasar pribadi gue gitu. Itu yang paling pertama tuh. Jadi kayak bukan berarti antara Pondok Pesantren Nurul Huda sama tidak mewakili ya. Nggak mewakili Nurul Huda, dan juga bukan nyerang Pondok Pesantren Mualim gitu. Secara keseluruhan enggak. Kita gue tuh mengomentari jalan berpikirnya. Beliau. Jadi nggak mewakili Nurul Huda, dan gue ini ya karena bahkan kita tidak mewakili FPI, kita tidak mewakili Habib Rizik gitu ya. Nggak kenal sama sekali sama kita. Tambahan Gus, mungkin antum pernah dengar cerita ya, kenapa semut itu salah satu binatang yang diharamkan untuk dibunuh gitu. Ternyata asbabun wurudnya gitu ya. Waktu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar, nah itu ada dua binatang tuh yang berperan di situ. Yang pertama cicak, yang kedua semut. Nah cicak kenapa malah disunahkan kan untuk dibunuh kan? Karena dia itu malah niup-niupin api supaya makin besar. Biar gede. Iya, biar makin gede. Meskipun mungkin nggak seberapa. Nah tapi semut ini dengan ya kita tahu ukuran semut semana sih, segede-gedenya semut ya kan? Dia itu bolak-balik ngambil air terus coba untuk memadamkan api yang ada di tubuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tapi karena itu dipandang sama Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu hal yang mulia, sampai akhirnya anak keturunannya itu diharamkan untuk dibunuh. Gitu. Nah, artinya kita pengen meskipun effort kita hari ini tuh kecil membela ulama gitu ya, membela habaib, bukan siapa-siapa ya, bukan siapa-siapa juga ya, mudah-mudahan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amal yang ibadah yang mulia lah, seperti itu. Amin. Karena keberpihakan kita. Ya, karena kita udah punya standing point bahwa kita berpihak kepada habaib yang ikhlas, yang tulus membela agamanya Allah, kayak gitu. Itu Gus, silakan Gus. Nah, terus untuk yang berikutnya tuh ya. Ini ada disclaimer terkait supaya diskusi kita ini memiliki landasan ilmu. Oke. Jadi ini gua sebagai berbicara dan lu tentunya ya, gua mewakili ya, itu kita berbicara bukan untuk mendebat beliau, bukan mendebat Kiai Dawam gitu ya, tapi supaya pelurusan terhadap orang-orang yang juga percaya gitu, oh begini, yang ngomong nih Kiai gitu. Tapi kita itu pengen meluruskan itu, ini kita tuh ada gitu, ada kaidahnya gitu untuk berpendapat. Jadi kita nggak nyerang Kiai Dawam, nggak nyerang siapapun, tapi meluruskan gitu ya, nggak mau nantang gitu lah ya. Karena bisa jadi yang punya pendapat gitu bukan Kiai Dawam aja, yang lain juga bisa kan. Ada gitu, karena nonton video itu malah makin kuat. Nah, gitu, dikhawatirkan seperti itu. Nah ini yang pertama nih, kelebihan ilmu dan ibadah itu bukanlah suatu tanda kebenaran. Jadi kalau
kita pernah belajar tuh ya dalam sejarah itu ada Khawarij gitu ya. Salah Nah, satu. Khawarij itu kan dikenal gitu ya sebagai sekelompok yang sangat gigih ibadahnya, yang sangat Taat. banyak akumulasi ilmunya, taat Hmm. juga gitu kan. Tapi toh ternyata Allah dan Rasulnya tuh nggak suka sama mereka gitu kan. Sebab walaupun mereka ibadahnya segitu sangat berkabruk sampai ada yang mengatakan sampai lututnya kayak bagaimana tuh, kayak setebal apa tuh, Itu unta. telapak unta Ya, gitu oke. kan. Saking seringnya Terus bersujud ya. terus sampai jidatnya ada bekas sujud gitu, Iya, ada bekas hitam gitu masalahnya. betul. Terus wajahnya lesu banget, Betul. seakan-akan belum tidur sama sekali gitu kan. Nah itu ternyata seperti itu pun Allah sama Rasulnya nggak suka. Kenapa ya? Nggak menjamin maksudnya ya. Nggak menjamin gitu ya. Jadi karena, ternyata orang-orang Khawarij itu dinilai sama Allah dan Rasulnya tuh membangkang dari apa yang sudah diperintahkan gitu. Memang mereka itu beribadah, memang itu mereka taat, tapi ketaatannya tuh sesuka-sukanya mereka gitu ya. Betul, betul. Jadi kayak yang pembagian ghanimah perang yang Dzulkhuwaisirah tuh, tiba-tiba nyolak, Rasulullah gara-gara Rasulullah tuh ngasih ghanimah perang kepada yang menurut Dzulkhuwaisirah nggak harus dapat gitu kan. Itu menurutnya dia doang gitu kan. Betul. Tidak Nah, adil gitu ya tidak terus pembagiannya. makanya Rasulullah bilang, Dzulkhuwaisirah bilang ke Rasulullah dengan nada lantang gitu, "Berlaku adillah wahai Rasul," gitu kan. Yang sampai kebetulan ada tuh Sayyidina Umar gitu ya, Sayyidina Umar radhiyallahu yang anhu kebiasaannya emang wah ngegas ya. ngegas banget. Iya gue juga ngegas sih kalau Kalau gitu. kalau kurang ajar kayak Iya. gitu ya, ya. Nah, Sayyidina Umar Kalau bilang ngegas ke Zuriat Rasul gimana tuh? Kan itu Rasulnya. Kalau ngegas ke Zuriat Rasulnya gimana? Nah, itu lanjut. bahaya juga tuh ya. Kira-kira ada Umar kalau dengar ada orang yang ngegas ke Zuriyahnya gimana gitu ya? Terus nuduh yang macem-macem. Iya. Bahaya So juga. Islami kan lebih parah dari iblis. Nanti ya. Iya Terus? itu. Nah, terus Sayyidina Umar langsung bilang tuh kan seperti biasa, "Biarkanlah aku memenggal batang lehernya ya Rasul," gitu. Terus langsung kan dihalau sama Rasulullah kan. Betul. Dan itu ada nasihatnya itu tapi lain hal gitu ya. Yang poinnya adalah di situ seorang seorang sahabat gitu ya, yang bukan seorang nabi, bukan pilihan Allah gitu ya. Itu tiba-tiba mengkritisi seorang rasul pilihan Allah langsung gitu ya. Artinya kan walaupun lu mau bagaimana ibadahnya, mau lu akumulasi ilmunya kayak bagaimana, Sahabat Nabi lagi ya kan? sahabat Nabi, pokoknya udah Tidak paling itulah. mentok gitu ya. Yang katanya gimana deh, yang ibaratnya kalau sahabat Nabi yang paling awam itu ini ulamanya sekarang gitu kan ya. Betul. Nah, itu apa Zulkifli gitu ya. Iya, Jadi bukan iya. kaleng-kaleng gitu sahabat Betul, Nabi. betul. Nah, itu aja dikritisi, itu aja dibenci sama Allah dan Rasulnya gitu. Bagaimana lagi kalau misalkan seorang yang kholaf nih zaman setelah Ya, yang jauh lah. jauh banget gitu kan. Ilmunya jauh segala macam. Jadi memang di sini tuh poin kita adalah bukan menganggap Kiai Dawam atau segala macamnya gitu ya. Itu sebagai orang yang khawarij, bukan ya, bukan. Tapi adalah kita itu menitik beratkan bahwa seseorang yang berilmu, seseorang yang sudah ahli ibadah itu belum menjadi barometer kebenaran gitu. Okay. Jadi selama suatu hal itu benar, memang dikatakan benar, nah itu baru benar. Tapi kalau misalkan mentang-mentang gue ini udah jadi kiai, udah jadi ulama, udah jadi profesor dokter Andes dan segala macamnya itu. Nah itu kayak begitu. Terus bilang gue pasti benar, nggak kayak gitu juga. Karena ada kaidahnya kebenaran itu kan. Ini terutama untuk kaum awam ya, Gus ya. Jangan sampai tertipu dengan kedok kiai gitu. Takutnya ada atau kedok yang lainnya gitu ya. Kedok Islami. Iya. Kan ada dua kata lucu tuh ya, kedok Islami ya. Oke. Lanjut Gus, ada lagi gak Gus? Tambahannya Gus, disclaimer-nya Gus. Kalau untuk itu kan poin pertama tuh. Terus yang kedua adalah ini dimusuhi dan dipersekusi, dipenjara, disiksa sama pemerintah itu bukan berarti orang tersebut, ulama tersebut itu salah. Belum tentu. Kenapa antum masuk ke situ, Gus? Sebab kita membahas Habib Rizik Syihab gitu. Yang konotasinya itu bekas narapidana begitu ya. Beberapa kali itu kan. Kalau nggak salah 3 kali apa? Khawatirnya ya pokoknya beberapa kali khawatirnya orang awam ngelihat dia aja bekas di penjara gitu sehingga ilmunya jadi tidak perlu untuk diambil gitu kayak gitu ya. Padahal ya kalau kita ngelihat sejarah Islam yang aslinya gitu adalah ulama-ulama zaman dulu tuh banyak yang istiqomah ya. Yang sampai apa tuh ada nanti bisa ditampilin tuh ya yang
yang sampai kabur dari negeri asalnya 10 tahun, dikejar-kejar gitu kan. Terus nanti ketemu juga gitu, ketangkep Mhm. juga akhirnya. Terus ada juga seperti apa tuh, ulama yang ada pemerintahnya bilang, "Ini apa, kalau misalkan lu nggak taat sama kita, lu bakal otomatis talak dari istri lu," gitu kan. Oke. Itu ada tuh ulama yang apa, yang bilang, nggak bisa gitu, nggak bisa Mhm. kayak begitu, itu bukan bukan hukumnya kayak gitu," gitu. Berani bilang kayak gitu, langsung dipersekusi sama pemerintahnya. Persekusi, dikriminalisasi ya? Heeh, pokoknya pokoknya empat empat mazhab itu, yang 4 imam peletak mazhab itu Semua semuanya semua ngerasain ya? ngerasain dipersekusi sama pemerintah gitu. Jadi belum ulama kalau belum dipenjara gitu ya, kalau Eh, zaman dulu nah, ya? jadi kayak gue ngerasanya bahwa ini kebiasaannya ulama nih kayaknya kalau Betul, di iya. penjara gitu kan. Artinya bukan suatu hal yang harus disayangkan, tapi Heeh, itu pride gitu kan, bahwa heeh. memang ya kan diibaratkan memegang agama itu kan seperti memegang bara api, Gus, ya kan. Gitu ya. Ya ada tuh seperti Nah, itu saking apalagi di akhir zaman gitu ya, heeh, saking panasnya gitu ya, lu kalau megang bara api sekuat apa sih? nah, Nah, itu kan tergantung iman masing-masing gitu. nah, Ada yang nggak kuat paling cuma semenit, ini, sedetik, 2 detik udah dilempar, dilepas imannya ya kan. dipindah-pindah dulu gitu. Nah, ada yang paginya Islam, Mmm, sorenya bisa kafir, mmm, ada yang sorenya Islam, paginya bisa kafir. Itu dalam sebuah hadis diriwayatkan seperti itu. Jadi, ya wajar gitu ya, kalau memang, ulama-ulama itu mendapat ujian yang lebih berat berat. gitu. Bahkan tambahan Gus, Mmm. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu juga sempat Oh, dipenjara di ah, Mojokerto waktu itu iya sama iya iya, pemerintahan Jepang. heeh, Karena beliau pada saat itu tuh, pemerintahan Jepang tuh ada satu tradisi mungkin antum lebih paham gitu ya, yang harus, menunduk ke matahari gitu sebagai bentuk, penghormatan kepada kepada dewa yang mereka iya gitu. iya, Itu Kiai Hasyim Asy'ari menolak itu, karena itu bertentangan dengan akidah kan. Ya akhirnya beliau diasingkan dan dipenjara. Gitu. Jadi, apakah kita mau mendelegitimasi keilmuannya Kiai Hasyim Asy'ari kan terus nggak dibilang mungkin kan, apa, nggak paham ilmu gitu, nggak paham ilmu. mentang-mentang nggak taat sama pemerintah yang sah gitu ya. Betul, itu kan 2 hal yang berbeda, Heeh, pemerintahnya yang kayak gimana dulu, iya. gitu ya kan. Karena kan yang tadi poin sebelumnya itu membahas tentang Khawarij. Nah, kebetulan Mmm, Khawarij itu kan memang digadang-gadangkan sebagai seorang pemberontak dari pemerintahan yang sah gitu kan. mhm, Tapi bukan berarti kayak gitu, gitu. iya iya, Jadi misalkan seseorang memberontak terus langsung tiba-tiba Khawarij, ya enggak juga gitu kan. Nah, mhm, ini ulama gimana? Yang 4 peletak mazhab itu mmm, pemerintahan yang sah gitu kan. Apa gimana tuh? betul Apakah betul. kita bisa bilang, "Oh, itu Khawarij." Eh, jangan, nauzubillah min dzalik gitu. Bahkan dulu pemerintahannya malah sultan, malah maksudnya Nah, lebih dekat ke, pemerintahan yang khalifah, malah ya ah. kan lebih lebih dekat ke situ ya kan, ketimbang yang sekarang udah demokrasi, ya Nah, segala macam lah. yang dituduh apa tuh, togut ya? Iya, apalagi itu ya kan. Heeh. Mmm, Oke, itu Gus ya. Jadi, mmm, yang pertama tadi, yang bukan berarti kalau dia seorang kiai itu mmm, artinya udah pasti benar ilmunya. Yang heeh, kedua, kalaupun ada seorang ulama yang dipenjara pernah punya masa lalu gitu ya, mhm, kasus hukum belum tentu dia itu bukan orang yang benar gitu. Bisa jadi nah, karena keistiqomahan dia, mmm, ya akhirnya dia diuji seperti itu sama Allah mmm. gitu ya. Nah, yang terakhir adalah yang ketiga nih, mencintai dan membenci itu Mhm, memerlukan dasar ilmu gitu. oke. Dalam artian begini, eee, kalau misalkan elu sama gua gitu ya, mencintai ulama gitu ya, kita kan karena sudah sedikit tahu ilmunya, nggak bisa kayak, "Ah, ini ulama yang ngomong, gua Mmm, langsung manut aja," enggak kan. Tapi mhm, kita mencintai ulama itu karena memang kita ada dasar ilmunya juga gitu, walaupun mhm, sedikit gitu ya, iya, tapi setidaknya kita tahu gitu kan, sedikit itu kita tahu. Nah, jadi sama juga ketika membenci gitu. Kan kalau kata Buya Yahya itu, yang nama mencintai sesuatu pasti membenci sesuatu gitu. Kayak betul, satu koin dengan 2 sisi yang sama gitu, mhm, 2 sisi yang nggak berbeda. bisa dipisahin ya. Nggak bisa dipisahin. Mencintai sesuatu pasti mencintai sesuatu, membenci sesuatu pasti mencintai sesuatu gitu kan. Mmm, Nah, itu kalau misalkan nggak dilandasi dengan ilmu, pasti nggak adil, pasti berantakan, pasti, keluar dari koridor yang dibenarkan dalam Islam gitu kan. mmm, Padahal mencintai sama membenci itu kan juga ada ibadah gitu kan. mhm. Ada ada anjurannya, ada dalilnya juga gitu. Makanya kalau misalkan seseorang itu membenci, misalkan dalam kasus ini adalah yang gua tangkap adalah Habib Rizik Syihab sama Ustadz Alfian Alfian Tanjung. Tanjung gitu kan. Itu dibenci sama Kiai Dawang gitu, lewat tuduhannya, lewat perkataannya. Yang gue harapkan adalah kebencian itu setidaknya tumbuh dari keilmuan gitu. Mmm, Akhirnya muncul argumen-argumen yang didasari dengan kaidah ilmu juga gitu. oke. Bukan, apa ya, bukan cuman
sentimen gitu Ah, ya. Cuman memang atas dasar kebencian yang heeh, nggak ya apa, yang memang nggak suka sama nasabnya, yang nggak iya, suka sama orangnya gitu heeh. ya. Oh, dia nih, terindikasi memalsukan nasabnya gitu, gua nggak Ya, mau, pokoknya apa yang dia ucapkan pasti salah gitu, ya kayak betul. gitu. Sedangkan ada satu tokoh gitu ya yang jelas-jelas, terindikasi musyrik tapi didukung misalnya, Nah, kayak gitu ya kan. itu kan bahaya juga tuh. Iya, terus Terus dibilang bagus, terus selalu ya didukung. selalu didukung. Itu sih untuk, disclaimer-nya. Oke oke oke. Tapi menurut antum, Kiai Dawam ini mati-matian juga nggak belain Deddy Mulyadi? Enggak sih, Enggak, biasa aja ya? biasa aja sih. Gitu ya, oke. Cuman memang ucapannya aja yang terdengar sangat sakit, menyakitkan gitu ya, Oke kalau oke menurut oke. gua ya.